Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 dan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Efesus 4 ayat 17 dan Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks daripada Efesus ini banyak sekali terjadi penyembahan berhala. Di mana ini satu pergumulan bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus, hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala. Untuk itu Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus, di mana Paulus mengatakan di dalam ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Paulus ingin memperingatkan kepada jemaat di Efesus. Kamu jangan hidup seperti kehidupanmu yang dulu. Jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah ilah-ilah. Di mana ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang sia-sia, tidak ada gunanya. Itu adalah satu perbuatan, tindakan, pemikiran yang sia-sia. Kamu tidak boleh sampai menyembah berhala, kira-kira begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh jemaat Efesus? Di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 2, Paulus mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Efesus itu haruslah jadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Paulus ingin mengatakan, jauhilah penyembahan berhala dan hiduplah di dalam Tuhan, taatilah kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapat dari perenungan kita hari ini? Kita bisa belajar bahwa ketika kita dulu belum percaya, mungkin kita hidup sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Mungkin dulu kita memiliki iman yang berbeda. Kita belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin dulu kita masih menyembah berhala, menyembah patung, percaya pada dukun, percaya pada hal-hal tahyul. Nah, ketika sekarang kita hidup di dalam Tuhan, masihkah kita mengikuti cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia? Firman Tuhan ini mengajarkan ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalamnya. Kita harus menjadi penurut-penurut Tuhan, di mana kita merenungkan firman Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya senantiasa takut akan Tuhan, dan tidak lagi hidup di dalam pola hidup yang lama, di mana kita belum percaya pada Tuhan. Jadilah penurut-penurut Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami renungkan, kami hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami hidup taat pada firman Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kami selalu bersandar pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.